hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan adik pimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ngecek kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Langsung saja hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Jadi, data adalah segala sesuatu yang dikumpulkan dan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat mengumpulkan data di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek semangat belajar kita untuk hari ini. Tepuk semangat! Langsung saja ya, sekarang kita akan belajar tentang penyajian data. Ini adalah, perhatikan data ini. Jadi ini merupakan data nilai siswa kelas 5. Ini merupakan datanya. Kemudian dari data ini kita akan menyelesaikan soal, yakni yang soal pertama itu berapakah nilai terendah dari data ini, data nilai siswa kelas 5. Kemudian soal yang kedua, berapa nilai tertingginya, dan soal yang ketiga, berapa jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 75. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan soal yang ini, maka terlebih dahulu kita harus merapikan datanya. Bagaimana cara merapikannya? Yaitu dengan cara kita mengurutkan dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Bisa dipahami? Bisa. Coba siapa yang tahu berapa angka terkecilnya? Angkat tangan. Berapa adik? 60. Coba tulis. Nih, ya. Berapa angka 60 di data ini? Coba cari angka 60-nya. Hitung berapa jumlah angka 60. 1, 2, 3. Berarti tulis di sini 60-nya 3 kali. Ini kan udah 1. 2, 3. Tepuk tangan buat temannya Adik. Selanjutnya, siapa yang tahu angka di atas 60? Angkat tangan. Silakan. Ilham. Berapa dulu angka di atas 60? 75. Masa 75? 30. Masa 70? Coba lihat dulu, perhatikan lebih teliti datanya ini. Berapa angka di atas 60 ini? Atas. Angka di atas 60 di bawah 75. 65. Nah, tulis, coba cek dulu berapa angka 65 di data ini, berapa jumlah 65. Oke. Berarti tulis di sini 1, tulis 65. Tepuk tangan buat Ilham. Selanjutnya yang cewek, ayo siapa yang tahu angka di atas 65? Yang cewek bisa dibantu yang cowok juga. 60. Silakan Nak Alan. 70. Berapa jumlah 70 di data yang ini? Berapa jumlahnya? Coba dihitung. 2. Berarti 2, 70. Tulis 70 2 kali.
Tepuk tangan buat temannya Ade Alan Maulana. Selanjutnya, angka di atas 70 berapa? Ade, berapa angka di atas 70? 75. Pinter. Berapa jumlah 75? Dari data ini berapa jumlahnya? 5. Berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, angka di atas 75 berapa? Habib? 80. Pintar. Berapa jumlah 80 dari data yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tulis 87 kali. Angka yang terakhir, berapa angka di atas 80? 82. Pintar. Berapa jumlahnya? 2. Nah, setelah kita merapikan datanya ini, data yang ini kan diacak, tidak dari angka yang terkecil menuju angka terbesar. Jadi yang ini tuh acak, kemudian kita rapikan menjadi urutan angka terkecil terlebih dahulu hingga angka terbesar. Maka setelah kita merapikannya, kita bisa menjawab soal yang 3 ini dengan mudah. Ayo, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Berapa nilai terendah siswa? Kalian bisa melihatnya dari data yang sudah dirapikan ini. Urutannya dari yang terkecil yakni 60 sampai dengan 85. Siapa yang bisa menjawab? Maju. 60. Masa? Betul, jadi jawaban Alan Maulana benar. Tepuk tangan buat teman-teman Alan Maulana. Jadi nilai terendah dari siswa kelas 5, dari nilai siswa kelas 5 ini setelah dirapikan datanya yang ini adalah nilai terendahnya yakni 60. Kemudian untuk soal yang kedua, berapa nilai tertinggi siswa kelas 5? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo adik. Nilai tertinggi. Betul sekali, tepuk tangan buat Ade. Soal yang terakhir yakni berapakah jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 75? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo yang cewek. Maju dah, maju. Berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 75? Berarti nilai yang ini maksudnya. Ini berapa jumlahnya? Tinggal dihitung. Yang belum maju, silakan. Oke. Berapa? Belum. Maksud soalnya itu berapa jumlah yang mendapatkan nilai 80 sampai 85 ini dihitung 1, 2 sampai sini berapa jumlahnya? Coba hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tulis berarti jawabannya itu 9 orang. Tulis 9. Hapus 9. 9 orang. Sudah paham untuk materi yang tadi Ibu jelaskan? Ada yang belum dimengerti? Ada yang perlu ditanyakan? Angkat tangan yang masih belum ngerti. Ya, yang masih belum ngerti, yang tidak paham. Ayo angkat tangannya. Berarti sudah paham ya? Ya, sudah paham? Ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu
akan berfokus pada penyajian data dalam bentuk daftar seperti contoh tadi sebelumnya, daftar, kemudian tabel frekuensi dan diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Langsung saja ke contoh selanjutnya. Berikut adalah daftar golongan darah teman Edo. Jadi pada suatu hari, Edo menanyakan perihal golongan darah kepada teman-temannya. Adapun hasil yang didapatkan oleh Edo adalah yang pertama, Siti memiliki golongan darah O. Kemudian Beni memiliki golongan darah A. Edo B, Lani AB, Uden AB, Ayu O, Rima O, Arin A, Indah B, dan seterusnya. Jadi golongan darah teman-teman Edo itu terdiri dari golongan darah A, B, bukan, golongan darah A, B, AB, dan O. Jadi ini adalah golongan darah teman-teman Edo. Ini merupakan suatu daftar. Kan kita fokus belajarnya yakni tentang daftar, tabel frekuensi, dan diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Dan yang ini merupakan sebuah daftar. Daftar ini bisa kita jadikan sebuah tabel. Ada yang tahu apa itu tabel? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi tabel untuk membuat sebuah tabel maka kita tentukan dulu kolom dan barisnya. Kita buat kolom ya. Kolom yang pertama itu nomor, kemudian yang kedua nama, dan yang ketiga golongan darah. Untuk yang pertama, siapa namanya? Siti. Apa golongan darahnya? O. Kemudian Beni A. Edo B. Rani AB. Uden AB. Ayun O. Lina O. Ayu O, Rima O, Arin A. Indah B. Ulil AB, Pandu A. Zaki A. Putri A. Delia O. Ali O. Ahsen A. Ahada. B. Yang terakhir Salma. B. Buat agak kelima 11. Lanjut, jadi dari tabel ini bisa mempermudah kita untuk mengetahui berapa jumlah teman Edo yang Edo tanya perihal golongan darahnya. Jadi berapa jumlahnya, ada yang tahu? Kan di sini sudah dituliskan di kolom nomornya ini sampai 18. Berarti jumlah teman Edo yang ditanya oleh Edo adalah 18 orang. Lanjut ke pertanyaannya. Berapakah jumlah teman Edo yang memiliki golongan darah A? Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan maju ke depan, Ilham. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang. Betul sekali jawaban dari Ilham. Tepuk tangan buat temannya.
Soal yang kedua, berapa jumlah teman Edo yang memiliki golongan darah B? Maju adik. Tepuk tangan buat adik. Soal yang ketiga, berapa jumlah teman adik Edo yang memiliki golongan darah AB? Solia. Satu. Berarti 3 orang. Habis 2 orang dulu enak. Soal yang terakhir, berapa jumlah teman Edo yang memiliki golongan darah O? Habib maju. Empat orang. Yang terakhir, coba jumlahkan berapa jumlah keseluruhan dari teman Edo. Nah, lihat. Angkat 5. Angkat tangannya. Angkat 5 lihat. Cowok, cewek. Angkat 5 nyatet dan hitung. 6 tambah 4 tambah 1 Hitung. tambah 5. Hitung. Solia maju. Hitung kira kowe. Betul sekali, tepuk tangan buat Solia. Jadi, tadi kan kita belajar tentang daftar. Yang ini namanya daftar sebelum dibuat menjadi tabel. Ini itu namanya daftar. Kemudian, kita membuatnya menjadi sebuah tabel. Tabel ini memudahkan kita untuk mengetahui jumlah keseluruhan teman Edo. Selanjutnya, sebelumnya Ibu akan menanyakan, ada yang belum paham mengenai penjelasan Ibu sebelumnya? Ada yang belum dimengerti? Tidak. Kalau begitu Ibu yang bertanya, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran yang tadi? Apa yang sudah kalian pelajari? Yang pertama tadi Daftar. terus yang kedua Tabel. Selanjutnya untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang diagram gambar. Diagram apa? Atau biasa disebut dengan piktogram. Langsung saja perhatikan contoh soalnya. Berikut adalah data peminjaman buku di perpustakaan. Pada hari Senin, sebanyak 25 siswa meminjam buku. Hari Selasa, sebanyak 20 siswa. Hari Rabu, 30 siswa. Kamis, 15 siswa. Jumat, 10 siswa. Dan Sabtu, 45 siswa. Sajikan data di atas dalam diagram gambar. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan gambar lot sama gambar bunga untuk menjawab soal yang ada di sini. Gambar lot yang berwarna biru ini mewakili 10 siswa. Ingat ya, lot yang berwarna biru ini mewakili 10 siswa. Kemudian bunga yang berwarna kuning ini mewakili 5 siswa. Kita lanjut ke soal yang ini. Jadi Ibu sudah membuatkan tabel nomornya, nomor 1 sampai dengan 6, harinya hari Senin sampai Sabtu, dan peminjaman buku di masing-masing hari. Nanti kalian tinggal menyelesaikan seperti contoh ini. Ini kan contoh yang pertama itu pada hari Senin itu meminjam buku sebanyak 25 orang atau 25 siswa. Kemudian 25 ini diwakili oleh 2 lot biru dan 1 bunga kuning.
Bisa dipahami? Bisa. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Angkat tangan. Ayo Solia. Berapa jadinya? 2 apa? 2 lob atau bunga? Tempel. Tepuk tangan buat Solia. Soal nomor 3, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Habib, maju Habib. Berapa? Lob atau bunga? Lob. Berapa lob? 3. Pintar. Tepuk tangan buat Habib. Soal yang keempat, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Alan, maju Alan. Hari Kamis, berarti berapa lob atau bunga? Lob 2. Bunga. Hari Kamis, Lob 2. masak 2, Lob 1. terus pintar. Tepuk tangan buat Alan. Soal yang kelima, hari Jumat. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Cika, maju Cika. Berapa lob atau bunga? Berapa lob? Pintar. Hari Sabtu. Siapa yang belum maju? Aku Endah. Ilham, maju Ilham. Ade dari tadi maju, Ade giliran untuk Ilham. Lob atau bunga? Lob 4, bunga 1. Pintar. Lob 4, Bunga 1. bunga 1. Tiga. Jadi begitulah tadi tentang diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Ada yang belum paham? Tidak ada. Sudah paham berarti ya semuanya? Sudah. Tentang daftar sudah paham belum? Sudah. Tabel? Sudah. Terus diagram gambar atau? Sudah. Baiklah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan lembar yang harus kalian isi. Ibu sebelumnya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Ilham sama Alan, kelompok kedua Ade sama Habib, dan kelompok 3 Cika sama Solia. Ya. Gimana? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan lagi. Nanti Ibu koreksi. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan kesempatan terakhir untuk kalian menanyakan apa yang belum kalian pahami, agar besok pas ujian bisa menjawab dengan benar. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Baik, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berkah untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.